Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita lagi berwajah fresh ini ya. Kamu sudah selesai kerja, XTR-mu udah dan macam-macam ya. XT, bukan Ya. XTR. Oh XT, ya oke lah, nggak apa-apa. Nggak sanggup saya pakai XTR. Ya, anyway, ini loh Rick, yang hangat-hangatnya ya, hangat-hangatnya ini, apalagi baju saya ini juga ada tulisannya Ultra Cycling ya, event Ultra Cycling yang sudah selesai barusan ini kan Bentang Jawa, ya, ya saya sih nggak ngikuti hari demi hari, ya kan, tapi saya ikuti pada waktu pas yang juara 1 itu finish dalam 3 hari dan sekian itu ya. Wah itu kok mengagumkan ya kan. Ada rekor baru terpecahkan ya kan. Terus juga di hari terakhir saya tersilap di Instagram bahwa sudah selesai ya kan. Jadi dari kalau nggak salah berapa 170 orang ya yang selesai itu ya, yang mengikuti 100 entah 180 atau 170-an ya. Tapi yang menyelesaikannya juga banyak nih ya. Lebih dari 100 orang gitu. Nah ini yang membuat apa ya itu saya kita ini mengagumi gitu loh Rick, ya. Saya masih ingat dulu waktu event Bentang Jawa ini masih umur setahun 2 tahun itu ya, awal-awal itu ya. Kita kan waktu dengan diadakannya event yang 1.500 km ini, kita sebagai cyclist yang umum ya, yang non performance ya, kita ini mengagumi gitu. Wih hebat Rek. 1.500 dalam kurun waktu 7 hari kamu harus menyelesaikannya, ya kan ya. Betul. Jadi, kagum sekali begitu, ya toh. Terus waktu itu ya ada pemenang juara 1 ya. Sebagian dengan catatan waktu, ya kan. dengan diberikannya cut off time yang segitu, ternyata yang juara 1 itu separuh hari sudah selesai gitu loh Rick. Tapi kita nggak usah bicara tentang manusia super yang juara 1 inilah, enggak. Ya kita lihat orang-orang umum yang mengikutinya dengan bersusah-susah payah dan sampai muta getih dan sebagainya itu. Ya. Enggak getih tok, muta cecek. Ya itu orang-orang yang mengikutinya. Mungkin banyak yang nggak tahu cecek itu apa. Nggak tahu aku Rick, aku dewek yang nggak tahu. Nggak tahu cecek? Oh cecek itu toh jeroan yang kulit itu toh. Maksudnya muta cecek itu apa maksudnya? Cecek metu kabeh. Oh gitu. Wah itu berarti apa itu istilahnya? Itu istilahnya orang di Malang itu kan muta cecek misalnya. Itu bukan anfal. Iya. Tapi apa? Amsyong. Nah, saya mengagumi orang-orang yang misalnya mereka mengikuti yang pertama terus gagal, ya toh. Terus mencoba lagi yang kedua, berhasil, ya toh. Mencoba lagi yang ketiga, catatan waktunya lebih bagus. Oke. Terus orang-orang yang lain yang mengikutinya begitu, ya kan? Akhirnya tambah banyak kan, tambah banyak. Terus mari gitu ya, dari kuantitas yang banyak ini kan otomatis akan membuat orang yang finisher itu kan juga jumlahnya lebih banyak. Betul. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini, ya dulu juga saya ingat Rick, waktu event Bromocom pertama, kedua dan ketiga. Saya baru mau nyeletuk gitu itu. Ya, baru mau nyeletuk apa, itu. Idemu apa? Ya maksudnya? Lah kayak Bromocom pertama pesertanya sedikit. Iya sedikit. Yang DNF ya banyak. Banyak sekali. Ya, toh. Kedua mulai nambah yang finish mulai nambah. Betul, iya. Ya toh, ketiga, keempat terus gitu tambah lama tambah banyak dan semakin banyak orang yang bisa finish. Betul, semakin banyak. Jadi finish terhormat loh ya. Betul. Nah, itu semakin banyak. Ya. Nah, pertanyaannya kan gini, Ko Yakob. Orang-orang tanya,
apakah Bromonya tambah enteng ataukah manusianya tambah kuat? Nah, kalau dibilang Bromonya tambah enteng, enggak mungkin rutenya sama. bener. Nah, makanya ini yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas ya kan. Ya, channel kita kan suka bahas-bahas yang apa ya, yang out of the box ya. Ya kita bahas. Wah, nanti bahasan kita nanti bisa kemana-mana ya, baik di segi manusianya, baik di segi preparation ya, baik di segi sepeda dan macam-macam ya. Nah, saya waktu itu sempat terpikir gini, ayo Rick, di pikiranku, ini bagus untuk kita bahas karena ya itu tadi itu orang yang tadinya melihat pertama-tama merasa wah possible or not ya kan. Akhirnya mereka penasaran mencoba, gagal, gak apa-apa, dicoba lagi. Ternyata bisa. Ya. Satu orang bisa ketok tular, Rick. Pasti. Ngundang teman-temannya kan. Aku bisa. Lah, teman-temannya melihat, lu wong dhek iso. Aku lho sing biasane bendino sepedaan luwe kuat teko dhek. Harusnya aku luwe iso. Ya benar kan? Nah, itu ketok tular. Betul. Akhirnya jumlah pesertanya makin banyak dan dari situlah akan tersaring ya kan, makin banyak juga finisher. Itu rasanya itu yang terjadi di Benang Jawa tahun ini ya. Kita melihat kok banyak finisher gitu ya. Berarti kan either manusianya tambah kuat atau rutenya tambah enteng atau apalagi ya yang mau dianu? Ya, kemungkinannya itu. Rutenya menjadi tambah enteng atau manusianya yang tambah kuat. Atau mungkin kalau kita bisa bicara soal gear kok ya enggak ya Rick ya. Faktor X apalagi. Faktor teknologi. Jadi gimana? Kalau kita enggak usah ngomong Benang Jawa deh. Ya, oke. Ya, kita ngomong Bromocom yang paling gampang. Bromocom dari dulu rutenya ya seperti itu, startnya ya seperti itu, ya kan? Startnya dari Surabaya, mancal dulu ke Pasuruan sebagai untuk warm up, terus mulai jalan, kemudian ada segmen dimulailah segmen komnya itu. Nah, kan memang ada dua, yang kompetitif dan non kompetitif. Ya kalau dulu pertama mungkin yang non kompetitif lah, yang non kompetitif itu yang mungkin anggaplah yang bisa yang bisa finish itu 50%. Terus di tahun berikutnya yang bisa finish itu 60%. Terus 70%, 80%, 90%. Ya benar, Rick. Nah, akhirnya bisa finish semua. Itu memang jadi yang terakhir aku ikut tahun ini yaitu event yang sudah masuk dasawarsa ya, sudah umur ke-11 itu ya. Kayaknya kemarin yang saya lihat loh yang nggak finish itu karena paling cuma 10% malah. Nah, berarti kan nambah. Iya, betul. Nah, kalau kita bilang apakah rutenya tambah enteng? Enggak. Lah apa Bromo nih mbok kerok? Dari ketinggian 3.000 sekian, 2.000 sekian diidek jadi 1.000 lebih. Sekali malaikat diidek. Kan enggak itu. Ya memang ada beberapa faktor. Ya, manusia itu kan manusia itu kan badan yang dinamis sih. Betul. Kita diberkati Tuhan itu kan dikasih badan yang dinamis. Benar. Tinggal kita ini mau mengembangkan, develop itu seperti apa. Kayak kita sekolah lah. Sekolah dulu kita TK, loncat tinggi aja nggak bisa. Betul. Nah, itu kita hitung-hitungan duitnya bingung. Benar. Nah, tapi karena kita belajar karena sekolah kita ditempa lah, itu kan ditempa. Lama-lama ya pinter. Nah, bisa naik kelas, bisa lulus SMP, bisa lulus SMA, bisa kuliah, bisa sarjana, bahkan ada yang S2, S3 dan kayak gitu. Sepeda ya sama. Kalau kita latihannya benar, porsi latihannya benar, ya benar terus, ya benar, tambah lama tambah bagus. Nah, memang ada beberapa orang yang memiliki tidak
bisa dikatakan bahwa semua orang akan memiliki result yang sama, tidak bisa. Karena fisiologi tiap orang beda. Yes. Ya, kayak saya sama Ko Yakob. Iya. Ko Yakob suruh ngikuti irama saya geber-geberan kayak gitu. Iya. Ya melet. Gitu. Saya disuruh enggak apa-apa. Saya disuruh ngikuti Ko Yakob mancal adu-aduan sama nanjak tinggi-tinggi, ya melet. Gitu. Saya mau latihan gimana pun ya memang saya enggak bisa nanjak ya. Nanjaknya pasti kelenu-kelenu ya sampai. Iya. Sampainya bisa nanjaknya bisa. Iya. Cuma Ko Yakob speednya 10, saya speednya 5. Cuma gitu toh masalahnya. Ya kan? Apakah saya tidak bisa menjadi lebih baik? Ya bisa, ya latihan. Dari latihan itu kan at least paling tidak kemampuan kita itu tetap konstan. Yes. Mungkin ya udah limitnya di situ. Mungkin yang berkembang bukan di situ tapi lainnya. Bisa gini. Saya latihan endurance. Endurance saya sudah oke. Levelnya oke. Saya ini eksplosif. Yes. Saya mau kayak kita ke Jakarta tempo hari itu. Latihannya kayak endurance terus. Yes. Ya, saya merasa bahwa ya oke, latihannya ya benar, ya heart rate saya turun, ini itu. Tapi kalau suruh nanjak ya waktu nanjak ya pancet aja keblek. Tapi menangnya apa? Pada saat ada flat, itu kan kecepatan meningkat, badan enggak capek-capek. Cuman developnya di situ. Jadi tidak bisa semua orang misalnya kita latihannya, kita ini bukan fisik yang climber yang unggul. Kita ini fisiknya misalnya kontur sprinter. Ya mungkin Anda nanjaknya ya biasa, tetap aja biasa-biasa. Tapi mungkin time-nya untuk flatnya mungkin beda atau untuk sprintnya lebih panjang durasinya, ya itu macam-macam. Karena itu bagi yang memang suka nanjak ya latihannya harus terfokus di situ. Untuk yang sprint ya memang terfokus di situ. Tapi apakah seorang yang misalnya nggak pinter nanjak, mau latihan nanjak nggak boleh, ya boleh silahkan aja. Karena itu mungkin akan membantu Anda untuk develop sisi yang lain. Yes. Ya kayak kita pernah tanya sama Coach Puspita kan kita otot manusia itu ada otot endurance sama otot otot merah sama otot putih. Itu. Mana yang lebih dominan? Kalau istilah saya di video saya yang dulu-dulu itu ya itu slow twitch muscle dan fast twitch muscle oke. Itu ya apakah kita bisa merubah otot itu ya enggak bisa karena itu sudah genetiknya ya seperti itu. Ya kayak Pogacar mungkin cuma satu Pogacar. Ya toh, apakah kita bisa menjadi Pogacar? Ya belum tentu. Belum tentu bisa, tapi ya belum tentu tidak bisa. Ya itu tergantung dari gift-nya yang diberikan ke kita sama yang buat hidup ini apa. Tuh. Nah kemudian itu kalau kita lihat dari sisi manusianya, berarti manusia itu kan bisa develop. Manusia bisa develop. Nah itu. Dan kalau dari segi penjelasan saya manusia ini ada sisi baiknya ya. Maksudnya baiknya itu di mana dia itu kalau memang benar manusianya ini berkualitas ya, dia itu ada sisi-sisi yang never give up gitu loh, Rick. Ya atau resilience. Ya, resilience ya. Kesandung apa itu kulit gedang aja loh. Jebluk. Dia bisa langsung bangkit, bangun begitu loh. Karena itu kan dan jalan lagi. Nah, ada lagi yang mempengaruhi. Ini saya pernah katakan saya lupa episode yang mana. Sugesti. Mensugesti diri sendiri. Itu ternyata bisa membantu kita untuk motivation. Memotivasi diri sendiri. Iya, benar. Jadi mungkin orang lain, jadi kadang-kadang ya orang lain itu memberikan kita motivasi apapun, kadang mendal sama kita. Benar. Tapi kalau diri kita yang memberikan motivasi pada diri sendiri, itu beda. Benar. Itu manusia ya. Itu. Berarti kan suatu event kalau kita ngelihat sebuah event dengan rute tertentu yang sama terus, kita kan bisa melihat orang itu developnya seperti apa. Itu. Apakah orang yang misalnya tahun lalu orang ini podium? Apakah tahun ini bisa podium? Belum tentu.
Karena bisa juga orang yang dulu tidak podium, dia latihan keras dan dia menemukan metode latihan yang benar, fisiknya improve-nya lompatnya jauh, ya mungkin dia bisa mengalahkan. Sebaliknya orang yang tadinya yang tahun lalu juara, enteng, nganggap enteng, ya wes, bisa turun, atau dia sudah berada di peak performance-nya dia, tidak bisa lebih dari itu. Ya apapun ada limitnya, ya kan, kartu kredit aja ada limitnya kok. Berarti itu yang di Instagram sepedanya ditepok-tepok itu saja tidak perlu ya? Ya sebetulnya ya itu kan bisa aja sepedanya itu. Sepeda ya cuman begitu-begitu aja. Ya tapi kalau sepedanya masalah ya memang bisa. Oh gitu ya. Iya. Nah, internal kabelnya ada yang miring, Pak. Ya, mungkin korslet. Atau mungkin ada kabelnya yang bleedingnya kurang. Ada bubble masuk. Nah, itu whatever istilahnya back ya, doctor itu ya kan, tentang permekanikan. Kemudian kan ada itu kan kalau kita bicara sisi manusianya. Yeah. Sekarang kita bicara sisi teknologinya. Teknologi. Oke. Yeah. Teknologi itu kan bukan berarti kita bicara soal group set, bukan kita bicara soal ringan-ringanan, tapi sebuah teknologi sepeda itu kan selalu evolve. Terus berkembang. Bahkan mungkin kalau kita ngelihat misalnya yang baru-baru inilah, kita ngelihat misalnya Pinarello Dogma F yang 2023. For your info. Sepedanya Yusuf Kibar yang dia pakai itu BMC Kayus itu sesuatu loh. Loh iya, karena itu. Itu sesuatu itu. Nah, sekarang kayak speknya itu kita kembali ke main-main itu. Teknologi misalnya frame. Yes. Setiap perusahaan, setiap merek pasti yang berlomba-lomba membuat sebuah terobosan inovasi baru untuk membuat kita lebih efisien. Yes. Hitungannya itu, membuat kita lebih efisien. Sehingga mungkin misalnya seorang itu tahun lalu pakai merek A. Iya. Dia itu tidak cocok dengan karakter merek A. Terus iseng dia ganti ya merek B. Iya. Wah ini dapat ini. Entuk. Feelingnya dapat semua. Iya. Nah, dia bisa improve. Iya. Karena apa? Dia merasa satu nyaman di atas sepeda itu bisa mendeliver apa yang dia mau. Match lah, karakternya match. Ya harusnya berarti yang itu harusnya balik lagi ke Polygon aja ya. Polygon kan prestasinya dia pakai Polygon lebih apik kok. Nah itu. Jadi tapi apakah sepeda itu mutlak 100% sebagai yang utama? Enggak. Sepeda itu penunjang. Yes. Ya kayak misalnya si pemuda palsu. Itu. Pemuda palsu. Enak-enak nganggo Polygon. Ya. Jual Kan belum tentu kita enggak tahu ya kondisi fisiknya seperti apa kan faktornya macam-macam. Kita terima aja dah. Bisa karena memang fisiknya lagi enggak pas, bisa moodnya lagi enggak bagus. Percaya enggak Ko Yakob, seorang sprinter atau seorang pesepeda kalau ngikuti event, apalagi event-event profesional ya, atau yang berprestasi, persiapannya itu kan pasti butuh persiapan, menjaga mood. Fisiknya dijaga betul, moodnya harus dijaga. Coba gini deh, enggak usah pesepeda lah, enggak usah event. Kita aja mancal hari-hari. Kalau moodnya lagi enggak enak, enggak bisa, Rik. Ya tetap aja enggak enak gitu loh. Sepedanya malah tambah enggak melaku-melaku. Rasanya jalan di tempat. Itu. Itu. Ya intinya itu sebuah sepeda tetaplah sebuah sepeda, yang penting kan orangnya. Ya sekarang kalau dibilang banter, yang podium 1 lo pakai gravel. Iya toh? Ya terlepas lah mereknya apa itu terlepas, tapi genre sepedanya kan gravel. Di mana gravel itu harusnya kan lebih pelan dari road. Ya kan? Secara spek teknologinya kan lebih pelan dari road. Lah buktinya dia bisa lebih cepat. Ternyata yang bikin dia lebih cepat, gak turu. Berarti kan fisiknya dia fisiologi fisiknya dia bagus. Fisiologi badannya itu. Ini saya penasaran. Kalau Kibar sendirian gitu lawan dia gimana ya?
Ya itu ya. Itu bikin saya penasaran. Jadi perlu tapi suatu saat saya salut. Suatu saat perlu kalau sebagai dokter suatu saat bikin event yang aneh-aneh. Oh iya betul. Saya tak undang. Nah, ya. Kibar lawan Zidane, lawan orang Australia ini. Oh iya gitu ya. Kayak apa ya? Oh seru ya. Seru. Kelihatannya seru. Iya seru banget itu. Tapi saya salut dengan Mas Yusuf Kibar ini dengan bapaknya ini bisa menyelesaikan dengan waduh ini bibit unggul memang ya dari bapaknya ini memang ya. Lah mamanya enggak dihitung. Urunan loh itu. Urunan loh itu. Kibar itu urunan bapak. Anyway, luar biasa, fantastis satu ini keluarga yang tahu luar biasa. Dari mana ini? Betul. Apakah kelebon alien? Iya, makanya ya. Kalau wis sudah kayak Kibar gini sepeda apa jejelno ya gak apa-apa ya Rik ya. Iya. Nah, iya, karena itu. Ya intinya kita bijak-bijak aja lah itu kita bijak-bijak. Jadi enggak yang tadinya loh Rik, saya kan begini, hitung-hitungannya itu loh, hitung-hitungannya bahwa kalau misalnya ya itu tadi Anda mengikuti event pertama kali Anda gagal, never give up. Iya. Berikutnya Anda kalau misalnya Anda konsisten aja loh ya, konsisten karena Anda sudah tahu feelingnya itu kayak apa, ya kan, ya bagaimanapun. Ya. Karena itu ada pepatah dari mbah Ngkongkong. Iya. Ya toh. Iya. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul. Terus kadang quote motivator itu biasanya bila kamu jatuh bersiaplah untuk melompat lebih tinggi. Lek gak puklek sikile. Apa lek gak kram. Ya, bila kamu jatuh mestinya gini, recover your shit. Lah kan siap-siap. Lah recover your shit. Obat ono sik ngono Tapi jangan lama-lama recovernya. Ketinggalan. Over COT nanti. Nah, ya itu loh tadi kan kita kan juga bicara tentang sebuah event yang seperti ini di mana secara psikologis itu pesertanya itu sudah diperes stresnya oleh COD-nya itu. Ya itu. Mungkin salah satu dari beban berat yang mereka harus tanggung itu yaitu mikiri COD. Cot. Jadi perjalanannya itu ndak kamu nikmati tapi codet tok sing kamu mbok pikiri sik akhirnya menjadi karena beban. Itu apa ya? Begitu. Ngikuti eventnya ada COT ya toh. Kadang kita ini ya itu loh. Kadang-kadang yang membuat kita fisik turun itu bisa karena stresnya itu. Karena stres. Benar. Itu bisa. Benar. Jadi karena Anda terpaku dengan COT. Sehingga Anda menggebu-gebu di awal akhirnya remuk dhewean. Atau Anda ketakutan itu kan kalau orang nervous. Oh, iya Rik. Heart rate-nya kan naik. Ketakutan Rik. Nah, itu. Bukan hanya naik, Rik, kamu tutup mata, mikir COT sehingga tidurnya ndak bisa nyenyak gitu. Nah, tapi kalau untuk orang bule satu itu ndak turu malah dolanan kucing. Iya wis. ya intinya karena itu kalau apa ada event itu ada orang-orang datang mau event apa pokoknya mereka itu kan kadang waduh bisa naik ndak ya, nanjak bisa ndak ya, finish ndak ya, wes rasa mbok pikiri urusan buri itu urusan belakang. Yang penting nikmati aja eventnya, enjoy aja. Ndak finish ya sudah, ya memang ya sudah saya lagi ndak siap. Saya mau tanya kamu ya Rik ya, mau tanya kamu gini, seandainya lo ya ada satu event lagi oleh sebuah organizer, oleh sebuah organizer. Tapi kali ini aturan-aturannya dirubah, Rik. Atau aturannya ndak ngikuti pakemnya EJJ atau Bentang Jawa gitu. Ya toh. Ya. Dibilang misalnya ada COD, ya memang oke lah nggak masalah. Oke. Tapi kali ini bahwa event ini adalah non-kompetitif. Non-kompetitif. Oke. Terus event ini agak sedikit lebih lunak karena misalnya saya sebagai orang misalnya yang mempelajari finisher tercepat dari BJ atau EJJ itu sekian.
Finisher yang terlambat itu sekian. Berarti ya kan pasti seandainya COT-nya dibuat sekian, makin lagi banyak orang yang akan mengikuti karena akan persentase finisher akan lebih banyak gitu. Oke. Nah, dibuatlah satu event ini misalnya apalah misalnya X X to X. Ya, X apa itu bentang X misalnya atau EJJX misalnya. Ya, oke. Di mana Anda bisa sekian. Aku rasa pasti jauh lebih banyak yang ikut. Betul. Ya itu gini loh ya kok. Karena itu kan beberapa event, karena itu kan sebetulnya event-event kayak gini ini event mancal ado-adoan. Event minggat itu kan banyak. Apakah kita itu langsung blok ucuk nggak pernah ikut event yang apa? Wes melok bentar. Melok 1.500. Ya fisik kita kan ya satu kita enggak terbiasa. Kedua persiapan kita ya enggak tahu kayak apa. Nah, karena itu kan ada event-event yang mungkin goesnya jauh, tambah lama tambah jauh jaraknya 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo. Nah, itu kan sebetulnya ajang belajar. Nah, kalau COT-nya diperlunak, itu juga ada sisi plus, ada sisi minus. Sisi plusnya mungkin orang lebih berani untuk ikut. Sisi minusnya orang alah itu. Betul juga, betul juga. Pasti ada dua sisi di situ. Nah, akan meremehkan event itu sebagai event yang kurang tantangan gitu. Nah, sekarang kan tergantung dari sekarang sebagai organisernya atau sebagai panitianya mau membuat event ini seperti apa. Apakah akan dibuat untuk level beginner, COT-nya sekian, kalau level advance sekian, expert COT-nya sekian, kompetitif COT-nya sekian. Nah, mungkin bisa dijadikan seperti itu. Jadi paling tidak orang yang sudah levelnya di atas itu tidak menganggapnya walah luwih gampang kok sing tahun lalu. Nah, gitu loh. Tapi paling tidak ini saya harus lebih baik ini. Segitu. Nah, terus ada kan juga sebetulnya kayak Strava, ada Garmin Connect yang bisa tukar-tukaran data, hasil mancal apa itu kan itu sebetulnya kita ngelihatnya kalau dari sisi positifnya dari sisi positifnya itu kan sebagai tolok ukur kita latihan. Benar, tolak ukur Nah, tolok ukur kita latihan. Waduh, aku di sini kok masih enggak bisa PR ya. Kenapa? Nah, itu apa yang salah? Apakah latihan saya salah ataukah fisik saya lagi enggak bagus ataukah apa? Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi negatifnya jadi ajang bully-bulian. Nah, kalau jadi ajang bully-bulian kan ya kasihan yang mungkin enggak bisa mendapatkan peringkat kedua, peringkat satu enggak bisa. Kasihan juga. Karena itu ya segala sesuatunya mengikuti event, latihan, kemudian teknologi. Kita mesti harus lihat dari sisi positifnya dan bergeraknya di sisi yang positif. Kan namanya olahraga. Betul. Olahraga. Nah, olahraga rasanya itu kan kalau sudah begitu itu bukan olahraga itu. Kan olahraga itu tidak mungkin sampai 7 hari. Loh. Ikan olahraga ketahanan. Itu saya rasa harus punya kategori baru ya. It's not a sport ya kan, kalau sport 7 hari itu gila-gilaan itu. Enggak lah. Jadi mungkin kategorinya itu itu endurance ya rasanya. No more sport itu. Saya rasa itu sudah Tapi olahraganya masuk kategori olahraga. Benar. Iya kan? Nah, manusia super itu. Jadi saya juga kagum juga ya bagi mereka yang mengikuti race across Amerika itu loh. RAM itu unsupported beneran. Bayangkan Rick, Amerika kus-tukus loh Rick. Waduh loh itu. Iya, 4.000 kilometer. Saya pernah naik sepeda motor berhari-hari. Iya. Jadi span-nya itu 4.000 kilometer kalau nggak salah.
coast to coast ya, east to west. Belum lagi yang kalau kita ngelewati yang daerah tengah, ngelewati gurun itu. Oh itu gunung itu, Rick. Puluhan ratusan kilo. Iya, dan juga kalau kamu melewati situ pas ada snow dan dingin, buyar. Itu loh, Rick. World recordnya itu 6 hari, Rick. Gila banget. Dan saya lihat di YouTube-nya itu yang juara itu ternyata nggak tidur, Rick. Nah iya. Tidurnya tuh di sepeda, Rick. Jadi tidurnya dia itu kecepatannya 30 kph. Nah iya kon. Tidurnya itu kakinya itu bisa jangan salah kok ya kok. Otomatis. Itu Amerika. Itu Amerika. Jalannya mulus. Iya mulus bener. Lurus. Nggak ada mak-mak. Nggak ada. Kalau di sini kecepatan 30 kph ambil meliur. Grubiak. Belum apa-apa, dek bolong. Waduh, saya mengagumi. Gila, sampai ada riset ya, Rick, ya, yang ngikuti dia. Jadi ada van yang ngikuti dia. Memang boleh, Rick. Itu boleh karena dia harus karena faktor safety kan. Ya, safety. Ngikuti itu ada dokter yang ngikuti, Rick. Ya, ada dokter yang memeriksa semua fisiologinya macam-macam dipelajari. Kok bisa ya orang ini? Karena orang ini itu sudah juara bolak-balik Reto Shock namanya itu orang, kalau nggak salah orang Jerman, race across Amerika ini. Mungkin badannya isinya kayak nyen. Wah nggak tahu. Aduh Rick, kalau kamu lihat orangnya Rick, nggak mentolo Rick, nggak motong. Artinya nggak motong, dia itu nggak ada biker kayak Pogacar, nggak ada potongan, nggak ada, atau dia kayak Van der Poel gitu. Kayak orang biasa Rick, kurus, tapi ya nggak kurus kering kayak ya itu kayak Pogacar gitu, enggak, ya biasa. Tapi Pogacar tuh enggak kurus kok ya kok. Ya enggak kurus ya. Ya enggak kurus. Ya itu. Kurus itu Vingegaard itu kurus. Oh, Vingegaard ya seperti Vingegaard. Enggak. Enggak sekurus Vingegaard. Biasa orangnya. Tapi mbok-mbokan lah bicara soal ketahanan itu. Motornya iso melek 24 enggak, berarti dia badannya itu efisien. Efisien ya. Badannya efisien. Makanya itu. Jadi kan ada gini. Iya apa ya. Kan ada gini. Ada orang yang apa? Dia sudah latihan. Iya. Dua orang ini latihan endurance-nya sama, levelnya hampir sama, ya kan? Porsi latihannya sama. Iya. Yang satu itu dia misalnya untuk menyelesaikan 500 kilo misalnya, 500 kilo. Yang satu itu mungkin butuh tenaga sekian ribu kilokalori yang dibakar. Iya. Dia enggak, di bawahnya. Iya. Itu mengatakan bahwa benar. itu berarti badannya dia prosesnya lebih efisien. Iya. Bakarnya jauh lebih efisien. Jadi mesinnya itu enggak ngelidik. Iya, mesinnya enggak ngelidik ya. Enggak ngelidik, enggak boros. Itu. Wow, luar biasa. Ya segini lah. Saya sama Ko Yakob deh. Iya. Rutenya sama. Iya. Sepedanya hampir sama. Iya toh? Iya. Berhenti Ko Yakob cari makanan. Makan. Nah, saya enggak. Saya harus bakar. Nah, saya enggak. Pembakaran ya. Saya cuma minum tok. Iya. Nah, karena itu kan fisiknya orang ini kan ada yang efisien, ada yang boros, ada yang apa? Ya tergantung dari stylenya dia dan kebiasaan yang dibentuk. Nah itu kadang kita enggak bisa membandingkan misalnya diri kita dengan atlet atau pembalap. Tapi apa yang memang fisiknya itu ditempa untuk itu. Ya, tapi paling tidak kita ya berlatih untuk diri kita sendiri. Itu karena kita sepedaan sana sini, latihan sana sini kan tujuannya untuk diri kita sendiri. Apa untuk orang lain enggak kan? Tapi untuk mendevelop diri sendiri. Challenge diri sendiri. Apakah kita kalau latihannya ngikuti latihannya Pogacar? Apakah kita pasti jadi Pogacar? Ya enggak lah. Kalau kita ngikuti latihannya Kibar, apakah kita akan menjadi seperti Kibar? Ya enggak lah. Belum tentu. Gitu. Mungkin lebih, mungkin kurang. Mungkin tambah loro. Nah, iya toh. Iya. Malah. Iya. Engko kena hepatitis malah. Karena itu tiap orang beda. Levelnya overwork. Ya. Tapi gini nih. Tadi itu kan tambah kuat. Rutenya tambah enteng. Ya.
Atau yang satu, Rik. Apa? Pengen tambah ado. Nah, gini Rik. Masih ingat? Enggak. Dulu awalnya kita, misalnya kayak saya gitu ya. Nah. Awalnya road bike-an. 30 kilo itu terasa wis penat luar biasa, Rik. Iya, waduh, iki sepeda kok 30 kilo tok itu ya. Tapi mari gitu rasa penasaran, Rik. Dengan sepeda ini Anda bisa mengayunya tadinya hanya 25 kph ya toh. Sekarang naik 28. Otomatis kalau misalnya Anda 1 jam aja kan sudah 28 kilo. Ya. Lah Anda bisa bertahan 2 jam kan jadi 50 kilo bisa naik 56, ya kan. Oh, dicobalah. Jadi ya itu tadi 50 km lulus bangga. Mari 100 kilo fondo ya kan. Bangga. Mari double fondo. Mari ngono 1.500 ya. Mari ngono gak 1.500 Rik. Separuh dunia dilewati Rik. Kepengen Rik. Kok separuh dunia? Campur renang. Sa Indonesia Rik. Campur renang gitu. Oh iku cabang lain Ironman gitu. Mari ngono sak Indonesia Rik, Sabang sampai Merauke. Mari ngono Pan American, Amerika Kanada. Oh, Kanada Amerika Meksiko gitu. Yang belum ada tuh Pak, Trans Tibet. Rasakno wis. Di padang pasir sepedaan, tak makan desa di atas gunung itu. Lah ya, gunung dan padang pasir gitu. Nanjak Himalaya. Tapi ya ada orang yang melakukan itu, Rik. Kayak misalnya itu ada satu, dia itu sebetulnya bukan racer, cewek lagi, Rik. Namanya Leah Wilcox, ya. Ya memang dia disponsori Specialized, Rik. Sepedanya itu Specialized yang apa ya, enggak salah. Entah itu gravel atau apa itu. Tapi rasanya sepedanya itu drop baran ya toh. Itu dia sudah berkali-kali untuk urusan sepedaan sampai kok nang Amerika Indonesia yo ono iku si Patricia iku ya toh. Sekarang nah karena saya sudah mampu kok 1.500, menurut saya merasa enteng 1.500 sih kono apa nih, gitu. Tak do beli wes 3.000 wes saiki wes, gitu. Ternyata ya bisa. Tak triple wes Rik, 4.500. Ya kan? Ternyata itu bisa toh. Nah, berarti kan istilahnya nambah satu lagi Rik, tambah kuat, tambah enteng, tambah adorik. Ya. Nah, itu loh. Itu. Jadi manusia ya, itu karena tambah kuat tambah jauh. Oh, iya, betul. Jadi kalau kamu tambah kuat, kamu lah ndak menempuh tambah jauh, ya tambah ado. Karena kadang-kadang kok nggak tambah cepet, nggak nyari tambah cepet, ya nyari tambah ado. Karena kadang-kadang orang itu nyarinya itu bukan cepet-cepetan, Rik. Enggak, gini kok ya kok. Ada yang gini. Ya. Kayak saya gini. Ya. Saya tipe pesepeda yang suka cepat. Oke. Jadi saya enggak suka cepat itu, Rik. Stylenya kan iya. Nah itu sebelahmu itu enggak suka cepat. Nah. Tapi suka ado. Nah ini. Saya merasa enjoy kalau bisa. Kalau saya disuruh mancal, diajak mancal Surabaya, Surya, naik MTB Moh. Wah, aku balik-balik seneng aku. Bahkan nanti ya saya makanya ini saya masih belum. Cuman kalau saya diajak masuk Bukit Ular, upiak. Ayo. Nah, sprint-sprintan gitu ya. Iya. Short distance tapi sprint-sprintan, jumping gitu. Itu seneng saya. Karena itu misalnya dalam kota itu. Iya. Sehat seneng. Ya, sudah. Ya, andai kata ya apa ya? Ya itu balik lagi ke karakter kita sendiri kayak apa. Ya. Nah ya ini jadi bagi Anda yang memiliki sepeda, ya 3 ini Anda harus sudah mulai memahami sudah, ya toh. Anda bertambah kuat sehingga rutenya tambah enteng dan kepingin tambah jauh lah ini loh 3. Nah. Sekarang aku pengen tambah cepat. Sekarang, saya gini, gimana caranya
Orang yang fisiknya biasa-biasa aja, mancalnya tambah jauh. Orang yang biasa-biasa aja, fisiknya tambah jauh. Satu ya, dia harus suka itu, Rik. Adventure, Rik. Nah, berarti kan soul-nya dia. Soul-nya. Lah dia enggak punya soul. Dia harus mencintai olahraganya itu pertama. Yang kedua, ya dia harus gimana mengatur ritme. Iya. Kalau saya misalnya ritmenya kan naik turun eksplosif kan, eksplosif. Nah, bagaimana kita membuat eksplosif ini menjadi konstan? Iya itu. Itu tantangan ya, tantangan. Itu setengah mati. Sangat tantangan itu. Iya itu sangat tantangan. Itu lebih susah latihan. Tahu. Latihannya jauh lebih susah karena godaan itu. Tapi ada yang jauh lebih susah loh, Rik. Apa? Rumit dan susah. Oh ya, mau minta izin istri itu susah. Aku baru ngomong itu. Itu paling susah itu. Berarti ada faktor lain. Iya. Yang membuat orang itu semakin jauh goesnya. Waktu. Waktu juga. Waktu dan makanya itu. Nah, ini faktor terakhir yang saya paling menentukan kok Yakob. Ini lebih dari sepeda, lebih dari fisik. Ya apa? Restu. Waktu dan restu. Bener juga ya. Makanya saya ini mempertanyakan itu begini loh, Rik. Khususnya ya saya bukannya banding-bandingkan gender ya, Rik, antara orang laki dan orang perempuan. Kok kenapa orang laki itu mau keluar kok seenaknya deh, sopo ngomong. Enggak ya, Rik ya. Terus mari gitu. Lah, sekarang kita tanya. Ya waktu mau ke Jakarta kan istri aku sudah lampu kuning kedip-kedip itu. Aku kok mimpi ya. Kamu mancal setahun nggak boleh. Langsung itu kalau tandanya restu. Bukan itu kalau ibu-ibu itu jangan diartikan dia ngomong A jangan diartikan A. Oh gitu ya. Iya, harus ambil opositnya. Jadi kalau misalnya kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, itu artinya ada apa-apa. Kamu enggak marah? Enggak apa-apa. Itu artinya dia marah besar. Nah, saya mempertanyakan justru itu yang kaum Hawa ini ya. Kok bisa mereka itu keluar rumah segitu harinya itu? What is wrong with your family gitu lah. Ya enggak ya mungkin ya kalau kita mikir suamimu sudah enggak cinta enggak kalau saya mikir positifnya atau kamu enggak mau bercinta itu urusan masing-masing. Ya sudahlah. Kalau saya ngambil sisi positifnya mungkin suaminya pasti gini, ya wis ikut toh tak dampingi. Nah, jadi mungkin suaminya ngerepotin goreng. Kalau cowok itu kan jarang ini itu. Paling dia ya wis tanteni dek ini ya, dia ngopi, makan, bisa sampai ayo lanjut lagi. Bisa gitu. Ya itu. Ya. Sampai sekarang memang saya masih. Tapi bersyukurlah bagi mereka yang suami istrinya goes. Ya, sepasang itu goes. Jadi apalagi selera goesnya sama. Itu langka. Apalagi kayak salah satu customer saya itu, misalnya yang suami yang ikut event. Kalau nggak salah ada kok peserta Bentan Jawa yang suami istri itu. Ya, itu dia dampingi, meskipun dia nggak ikut event itu dia dampingi, dampingi nunggu di tempat finish atau gimana. Nah, ada juga yang kalau yang istri ikut event, yang suaminya ikut ngawal atau nunggu atau nyiapin sepedanya atau apa macam-macam. Ya beruntunglah yang memiliki seperti pasangan yang seirama seperti itu. Nah, tapi itu kan dari 1000 mungkin cuma satu. Itu. Yang lainnya harus kalau ayo kepadaan sih aku tak takok. Wah, iku. Siapa sih iku? Aku tak takok. Surat izin mancal. Lah, misalnya ada kata misalnya kayak Patricia gitu, dia minta izin apa enggak ya kira-kira ya? Ya pasti izin lah. Izin siapa? Izin siapa? Ya, Mbo.
Coba tanyakan Patricia sendiri. Izinnya kok selalu mulus ya Rik ya. Dan tambah suwe tambah ado, dan tambah suwe. Ya itu antara dua. Antara dua. Apa? Memang sudah memahami dan mengerti betul-betul. Atau lah wis kebal. Atau wis karepmu. Wis karepmu. Gak iso diatur. Ya tapi kalau saya sih mikirnya positif aja sih. Ya mungkin karena hobinya ya itu, ya udah. Saya sendiri aja loh Rik, merasakan 7 hari sepedaan. 7 hari, itu event pertama yang langsung 7 hari saya. Di tengah-tengah itu saya selalu, di tengah-tengah perjalanan loh, saya selalu mempertanyakan. Ala opo aku melok ini? Ya toh. Ala opo gitu loh. Kan lebih enak 7 hari, maksudnya gini Rik, misalnya ya Surabaya Bromo Mulyo, Surabaya besok Surabaya Bromo lagi pulang, itu tambah enak. Oh kurang adventure. Kurang adventure. Nah karena itu tolok ukurnya tiap orang beda. Iya benar. Jadi gini, kalau saya kan juga main motor untuk kelas touring adventure. Rik, suatu saat loh Rik, kalau misalnya YouTube channel kita ini berkembang ke roda 2 gitu kan enggak apa-apa ya Rik ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kita bahas misalnya tentang sepeda motor listrik. Lawang saya ini loh, apapun yang beroda tak buat mainan. Kok ya klop. Nanti kan ya guys ya, nanti kita akan expand YouTube channel kita ke dunia. Misalnya kayak dunia lain. Saya gini, saya main touring, motor touring. Tolok ukur touring saya itu adalah 3 hari atau 5 hari atau sebulan touring, tidak pulang non-stop. Nah, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa dari Surabaya sampai Pacet itu touring. Oh ya why not? Ya memang ada yang seperti itu. Karena itu tolok ukurnya jauh, tolok ukur tour, tolok ukur ultra itu tiap orang bisa beda. Jadi misalnya gini, kalau karena ultra itu kan ada misalnya makanya long distance ride. Yes. Ada orang yang bilang bahwa 100 kilo itu sudah long distance. Long distance. Ya. Ada yang bilang 70 kilo itu sudah long distance. Ada yang bilang 25 kilo aduh. Itu ya ada. Karena itu bagaimana kita menyikapi. Kalau kita misalnya sekarang gini kok Yakob. Kalau kok Yakob tiap hari kerjaannya itu, latihannya itu Surabaya Bromo misalnya, tiap hari misalnya. Nah, nggak usah tiap hari deh, seminggu 3 kali Surabaya Bromo. Surabaya Bromo. Maka misalnya Ko Yakob sudah menjalani ini selama 6 bulan misalnya. Ya enteng Rik. Terus 1 hari, itu kan jaraknya berapa? PP itu berapa? 200 Rik. 200 kilo kan? 200 dan 2000 elevasi. Terus 1 hari, saya ngomong gini, ayo Ko Yakob sepedaan. Sing rada adoh. Wah ya kecil. Kamu mau kemana? Ya sanu ae lah nang Malang ae. Iya. Kurang adoh Rik. Ya kurang adoh. Paling tidak sampai Dampe. PP. Iya. Saya mikir mateng kok. Makanya lu bilang ya Surabaya Jakarta Surabaya Jakarta sampai 800 kilo iya. Karena itu kalau ukuran tiap orang bisa beda-beda. Enggak Rik, itu loh Rik. Kan setelah saya menjalani EJJ kan 1.500, 15.000. Aku mikirin ini, goblok aku ya. 7 hari keluar rumah enggak pulang. Kan mendingan saya Surabaya loh, Surabaya Bromo. Tiap hari jalan ya podo ae kok dihitung 1.500. Cuma kan enggak tahu tempat-tempat lain. Nah itu. Kan sisi touringnya kan di situ. Ya adventure dan pengalaman yang sudah tak terlupakan gitu. Karena itu kalau Anda penasaran pingin tahu coba. Sampai enggak sampai urusan buri. Ya kayak saya ngajak, ayo Ko Yakob Mancal Jakarta. Itu kan saya ini sebetulnya ya Rija. Kalaupun misalnya nggak sampai misalnya on time loh COT, lu terseot-seot asalkan misalnya kamu mau finish pun ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
kayak Bayu gitu ya. Dia over COT, dia bisa selesaikan dan dia pulang sampai Surabaya. Iya, enggak apa-apa. Satu lagi anak itu yang dari Jakarta, Daniel itu, dia juga waktu EJJ itu dia hari keberapa nggak masuk, tapi dia kayaknya dia terus sudah nggak karena masalah. itu kan gini ya, yang kita lihat dari itu kan bagaimana kita melawan diri sendiri, itu kan gitu. Yes. Ada orang yang gini, aduh ini sudah over COT ini, pasti over COT. Akhirnya dia mutung. Saya lebih menghargai orang yang terus berusaha meskipun dia over COT. Berarti menunjukkan bahwa dia tidak menyerah. Dalam kondisi apapun dia tidak menyerah. Itu. Itulah yang apa ya? Resilience. Sportif resilience. Jadi sportif aja belum tidak bisa, tapi harus resilience. Makanya sayang ya Rik ya, musim hujan sudah datang. Barusan aja hujan deras. Lah ya. Makanya kok pendek sekali gitu loh. Full saya baru jadi. Kok pendek sekali musim manunya itu ya. Aduh, musim sepedaannya ini kita ini gimana? Oh tenang. Saya ntar lagi beli trainer. Yang mutakhir ya, lebih dari mutakhir. Trainer tuh nggak usah connect, nggak usah dikonek-konek kemana-mana, konek-konek karpe dewi. Ya tapi itu tadi kembali ya, nanti kita akan usahakan pelan-pelan nanti channel kita akan membahas hal-hal lain yang roda 2 ya Rik ya. Menarik sekali. Nanti ada roda 3, roda 4, roda 5, roda 10, sepeda motor yang roda 3 itu namanya apa Rik? Can-Am. Tripod. Tripod. Can-Am, ada merek Can-Am, terus Harley juga Vespa itu kan mengeluarkan roda 3 ya? Ada. Ya pernah ada ya. Ada namanya itu Piaggio M3. Iya. Itu waktu itu pertama kali keluar tuh harganya sekitar 80 piro juta. Oh iya mahal itu. Sampai sekarang mungkin masih ada ya. Masih ada Rik. Masih ada yang punya. Jadi depan tuh rodanya 2 hari. Lucu gitu. Jadi sepeda itu nggak akan balik. Saya pernah punya. Waneh. Lucu ya Rik ya. Gak bisa jebalik toh Rik. Nggak bisa. Lah kalau rodanya 2, kamu mau belok-belok itu kan ya angel ya Rik. Geraknya gini dia. Oh, apa enggak berat Rik belok-belokannya itu Rik? Enggak. Ya? Ringan. Oh, I see. Itu terus ada Harley kan ada trike. Iya. Trike itu roda belakangnya yang 3. Kon aku iki wis kena ada opo iki kok. Can-Am itu roda 2, depan 2, belakang 1. Lah ya Rik, aku iki wis kena opo kok iso mau Bajai roda 3. Oh iya Bajai ya. Bemo roda 3. Bajai. Bajai itu masuk namanya Bajai sih Rik. Bajai itu kan merek. Bukan. Bajai kan istilahnya orang Jakarta Rik. Kalau orang Surabaya kan enggak, itu Bajai itu merek. Ya Bajaj India toh. Iya Bajaj. BAJAJ. Iya, itu karena itu namanya orang India Bajaj. Jadinya dipanggilnya Bajaj. Maksudnya di Surabaya. Itu kan namanya bukan Bajaj, Rik. Istilahnya apa kalau di Surabaya itu ya? Bemo. Duduk. No. Gua enggak tahu. Biyen namanya apa itu ya? Aduh, apa itu ya? Siapa yang tahu? Silakan. Oh, namanya VR. Bukan Rik. Motor gerobak. Bukan, zamannya waktu aku cilik itu Rik. Roda 3 yang saya itu. Pingin bahas ya, yang saya pingin bahas itu sepeda kargo. Sepeda kargo. Aduh, menarik. Sepeda kargo ini. Siapa yang punya? Kalau nggak salah Mehmet duwe. Mehmet. Iya, Mehmet punya satu. Bikin sendiri dia. Terus Mario rasanya Wirawan punya ya? Enggak ya? Enggak tahu, rasanya enggak punya. Sepeda kargo. Saya penasaran aja dengan sepeda kargo. Ya secara makin banyak sliveran ya, terutama untuk ngangkat anaknya sendiri di belakang itu. Oh enggak, ini depan. Kargo di depan. Kargo ya entah depan. Belakang atau entah belakang, entah depan atau belakang, pokoknya kargo gitu. Terus kalau tandem kan ada banyak. Polycon kan ada ya Rik ya, seri kargo itu ya Rik ya. Ada di display di HR Muhammad. Oh bukan. Ada Rik. Masa kargo itu? Iya kargo. Tapi aku lupa deh depan apa belakangnya. Oke. Enggak, itu sepeda yang membawa troli di belakang. Troli di belakang. Itu bukan kargo. Kargo itu sepedanya jauh lebih panjang dari sepeda normal. Dan dia bukan sambungan, memang
utuhnya seperti itu. Nah, berarti kok becak ya, satu di belakang, dua di depan, rodanya itu nyambung. Enggak, satu ini. Yang punya Mehmet itu satu. Mana bisa balance, Rik? Ya buktinya bisa. Nah, satu lagi, mungkin kalau orang-orang lama, orang-orang yang sudah sepedaan lama banget dan sepedanya wis ibaratnya ngelinek, itu mungkin pernah dengar namanya sepeda eslek. Eslek? Enggak pernah. Sepeda eslek. Sepeda eslek itu sepeda mencelek. Oh boy, mana? Jadi gini, saya bisa mancal sepeda ini, setirnya di kiri, badan saya di kanan. Oh wow. Jadi antara steer tube itu ada steer tetap ada. Steer tube dengan mainframe itu bisa pivot gini. Wow. Zaman piro itu? Oh, dulu sempat populer di tahun 80-an tuh populer. Di Indonesia? Iya. Banyak anak-anak di kampung mainan itu. Dekat rumah saya tuh rame mainan bikinan sepeda mana? eslek. Bikinan lokal itu. Bikin sendiri. Jadi kita mancal itu gini. Ya wis, aku kok baru tahu. Loh. Jadi kalau mau naik trotoar kayak ini dinaikin trotoar, dia di bawah ini mancal. Iya. Nah, itu kalau balance badannya enggak bener, jungle. Iya. Terus kalau sepeda yang tinggi-tinggi itu disusun sampai tinggi itu kan banyak sekarang orang sudah banyak lihat. Sepeda eslek kan jarang. Nah, kalau Ko Yakob ke PD, tanya Om Jo. Tanya, Om Jo tahu sepeda eslek? Ketawa dia pasti, karena dia salah satu pelakunya. Oh gitu ya. Iya. Wah nggak terasa 1 jam ini. Nah, iya. Udah, ya menarik ya. Ya itu kita harus selesaikan. Tapi ya menarik bagi semua mereka yang sudah menyelesaikan finisher Bentang Jawa yang dengan baik. Intinya apapun resultnya. Congrats. Apapun resultnya untuk semua peserta di Bentang Jawa, apapun result Anda. Anda sudah berani mendaftar. Iya, itu sudah nilai plus buat saya. Iya, benar. Anda berani sudah mendaftar. punya nyali, satu step, sudah berani melangkah. Saya aja, kita ditawari kan, Pak Erik ikut Bentang Jawa ya? Enggak. Enggak. Padahal ada slot ya. Ada slot, buat kita berdua ada slot, suruh ikut yang pair kan. Enggak, langsung. Tapi terus terang buat saya ya itu kurang efisien lah. Kita ini dari Surabaya, startnya harus ke sana, terus finishnya di sini itu. Ya mungkin berarti kalau kita mau ikut event kayak gitu, Bentang Jawa, berarti kita harus punya rumah antara di startnya. Ya di tengah-tengah aja, Rik. Enggak. Di Jawa Tengah sana lo. Enggak. Kalau start nggak usah loading. Ya. Finishnya atau loading atau startnya loading, finishnya nggak usah loading. Oh gitu ya. Kalau nggak sana ya sana. Extreme right atau extreme left. Kayak tengah-tengah repot. Kayak Surabaya dia harus tengah-tengah. Iya pas di tengah-tengah. Akhirnya nggak melok tuh. Ya. Oke, kita selesaikan dan kita berharap makin banyak event-event ultra endurance. Ya, kalau saya bukan untuk menikmati caranya. Semakin banyak orang yang mencintai olahraga sepeda. Ya kita berharap begitu. Ya. Sekian. Terima kasih. Sampai ketemu.